teman-teman tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan kita. Yang bersuka cita sama-sama sorakan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dan kehidupan Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau berikan hati kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Di setiap kami Tuhan. Lift my heart and take and be over, take and be over, and all needs to be with you forever, with you forever. So pull me a little closer, take me a little deeper. I wanna know your heart, I wanna know your heart. 'Cause your love is so much sweeter than anything I've tasted. I wanna know your heart, I wanna know your heart. Touch my heart and
kami Tuhan. If you want my heart, you got it, you got it, you got it. If you want my heart, you got it, you got it, you got it. If you want my heart, you got it, Lord, you got it, Lord. If you want my heart, you got it. Mari angkat tanganmu, katakan. If you want my heart, you got it, you got it, you got it. If you want my heart, you got. If you want my heart, sing. If you want my heart, you got it, you got it, you got it. If you want my heart, you got it, Lord. You can have my heart. 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 Yes, you can have my heart, Lord. Sing. You can have my heart. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berikan hati kami Tuhan. Di setiap kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami Tuhan. Ke hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap untuk mendengar firman Tuhan, mari sama-sama nyatakan amin. Shalom teman-teman yang ada di JC dan Youth CK7. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman sekalipun lewat ibadah online. Dan kali berharap suatu hari kita bisa berjumpa lagi tatap muka. Dan sebentar kita juga mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh mendengar dan belajar firman Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang Allah yang berfirman dalam kehidupan kami. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan setiap kami. Kami perlu kuasa-Mu ya Bapa. Bahkan hanya untuk sedar memahami firman-Mu kami perlu kuasa-Mu. Urapi setiap kami, berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid. Hati yang mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah teman-teman semua, hari ini Kak Dieter dikasih tema Dark Force. Ya, tentang kuasa-kuasa kejahatan. Oke. Nah teman-teman, Alkitab memberikan sebuah realita mengenai peperangan rohani. Yaitu apa? Sebuah perjuangan di mana kita harus belajar mempertahankan iman kita dengan benar. Di tengah-tengah zaman yang bisa merusak iman kehidupan kita. Dan langsung aja kita langsung buka Alkitab kita dalam Matius 13 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Ya, demikianlah firman Tuhan ayat yang ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, perhatikan baik. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi ayat firman Tuhan telah kasih tahu kepada kita bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Yaitu apa? Dia berikan kepada kita benih. Ya. Benih itu bicara soal apa sih? Benih itu bicara soal kualitas Tuhan dalam kehidupan setiap kita.
Jadi Tuhan mau supaya hidup kita itu makin lama makin punya kualitas seperti Dia. Ya, punya karakter seperti Dia. Makanya Dia berikan benih gandum kepada setiap kita. Ayat yang ke-25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, perhatikan baik, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Jadi dari ayat yang ke-25 ini kita bisa melihat bahwa ternyata musuh atau si jahat itu enggak tinggal diam, teman-teman. Dia bekerja untuk menghancurkan apa yang baik yang Tuhan telah tanamkan, berikan dalam kehidupan kita. Dan si jahat ini dikatakan dia memberikan benih lalang. Jadi di dalam ayat yang ke-25 ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata peperangan rohani itu nyata, peperangan rohani itu ada. Bahwa apa? Bahwa kita akan menghadapi kuasa si jahat tersebut. Cuman seringkali kita berpikirnya di abad yang ke-21 ini, masa sih ada yang begini-beginian? Ya. Nah teman-teman semua, Kak Dieter cuma mau kasih tahu bahwa semakin kita mendekati akhir zaman, si jahat akan semakin gencar untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Jadi hari ini waspadalah. Oke? Ayat yang ke-26, katakan apa? Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Perhatikan baik. Jadi gandum ini bertumbuh. Jadi bukan hanya sekedar gandum yang bertumbuh, tapi ternyata benih lalangnya juga bertumbuh. Ayat yang ke-27. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? 28. Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Nah pertanyaannya adalah begini, tahu nggak Tuhan bahwa si jahat itu menaburkan benih juga? Kalau kita baca ayat ini ternyata Tuhan tahu. Tuannya itu tahu bahwa ternyata si jahat itu juga menaburkan benih yang jahat, benih lalang. Ya, jadi Tuhan tahu bahwa si jahat juga berusaha menghancurkan anak-anak Tuhan lewat benih yang ditaburkannya. Lalu yang menjadi pertanyaan begini, kenapa Tuhan gak singkirkan semuanya itu? Mungkin ada beberapa di antara kita hari ini bertanya-tanya juga dalam hati kita. Seperti yang ditanyakan oleh para hamba-hamba ini. Jadi mau gak Tuhan supaya kami pergi untuk mencabut lalang-lalang tersebut? Dan yang perlu kita mengerti adalah bahwa ternyata cara kerja Tuhan bukan seperti itu, teman-teman. Memang ada kalanya Tuhan bisa memindahkan gunung. Tapi ada kalanya Tuhan tidak memindahkan gunung tersebut, tetapi kemudian Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk mendaki dan menaklukkan gunung tersebut. Memang ada kalanya Tuhan menyingkirkan kabut yang tebal yang menghadang kehidupan setiap kita, tetapi ada kalanya Tuhan tidak menyingkirkan kabut tersebut, tapi Tuhan memberikan kemampuan kepada kita untuk menerobosi, untuk melewati kabut tersebut. Makanya Tuannya bicara di ayat yang ke-29, tetapi ia berkata, perhatikan baik, jangan. Ya, jadi Tuannya berusaha untuk menghentikan hamba-hamba yang mau mencabut benih lalang ini. Dikatakan apa? Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jadi ternyata Tuhan gak singkirkan benih lalang itu. Tuhan gak singkirkan apa yang iblis atau si jahat sebarkan itu. Jadi ternyata Tuhan mengizinkan setiap kita orang percaya untuk menghadapi peperangan dengan si jahat ini. Ayat yang ke-30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam
lumbungku. Jadi teman-teman perhatikan baik di ayat yang ke-30 ini, teman-teman perhatikan kata-kata biarkanlah. Ya. Jadi kita bisa pelajari apa sih? Ternyata Tuhan itu membiarkan benih lalang itu tumbuh bersama-sama dengan benih gandum, teman-teman. Sampai kapan dibiarkan? Sampai pada waktu menuai. Bahwa lalang, apa yang ditaburkan oleh si jahat akan dibakar ke dalam api, sedangkan apa yang baik, buah gandum, benih gandum yang ditaburkan Tuhan kepada setiap orang-orang percaya akan masuk ke dalam lumbung. Jadi dari ayat-ayat ini kita belajar apa teman-teman? Ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah begini, bahwa peperangan rohani itu nyata. Bahwa serangan-serangan iblis itu nyata. Itu ada teman-teman. Yang kedua bahwa begini, si jahat itu gak akan tinggal diam. Ya, si jahat itu akan berusaha menarik orang-orang percaya supaya orang percaya tidak mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, supaya orang percaya mengerjakan apa yang si jahat inginkan. Dan yang ketiga yang kita pelajari, seringkali kadang begini, Tuhan membiarkan itu semua terjadi supaya setiap kita belajar untuk menghadapinya dan menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Ya. Nah, teman-teman, hari ini kita mau lihat ya, bagaimana cara kerja si jahat menyerang kehidupan setiap kita. Karena begini, teman-teman, karena kalau kita tahu cara kerja daripada si jahat, maka kita bisa menghadapinya, kita bisa mengantisipasinya. Sehingga begini, dalam peperangan rohani, dalam serangan-serangan yang iblis lancarkan dalam kehidupan setiap kita, kita tetap bisa menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Yang mau katakan amin. Amin. Oke. Ya, bagaimana caranya? Oke, kita langsung buka Alkitab kita dalam Matius 4 ayat yang pertama. Ya, ini kisahnya tentang pencobaan di padang gurun. Ya, jadi kisahnya di mana Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian Alkitab berkata bahwa Roh Allah itu membawa Yesus untuk dicobai iblis. Makanya teman-teman perhatikan baik Matius 4 ayat yang pertama, dikatakan begini, maka Yesus dibawa oleh Roh. Roh di sini artinya apa? Bukan roh manusia, ini roh huruf besar. Roh Allah yang membawa Yesus untuk dicobai oleh iblis. Jadi ternyata sama dengan perumpamaan lalang dan gandum yang tadi kita bahas. Bahwa kadangkala Tuhan gak menyingkirkan itu semua, tapi Tuhan membiarkan Yesus untuk menghadapi peperangannya. Melawan si jahat. Ya, kalau Yesus saja dibiarkan Tuhan, dibawa Tuhan, maka percayalah bahwa si iblis juga akan menyerang kita dengan cara yang sama. Ya. Kalau Yesus saja digoda dengan cara yang seperti ini, pasti si jahat juga akan menggoda kita dengan cara yang seperti ini. Bagaimana caranya? Iblis menghancurkan kehidupan kita. Matius 4 ayat yang kedua, Alkitab katakan begini. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Teman-teman perhatikan baik. Yesus itu 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Jadi ketika Yesus selesai puasa 40 hari, 40 malam, maka apa yang terjadi dalam kehidupan Yesus? Yesus sama juga dengan manusia, ya kan? Dia mengalami yang namanya lapar. Oke? Lalu perhatikan baik cara kerja iblis. Ayat yang ketiga dari Matius 4. Perhatikan baik. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, pertanyaannya begini teman-teman, kenapa iblis kemudian menyuruh Yesus untuk mengubah batu menjadi roti? Kenapa iblis gak menyuruh Yesus untuk mengubah jadi alpart, mengubah batu jadi alpart? Ya? Padahal begini, bisa gak Yesus mengubah batu jadi alpart? Menurut Kaditer bisa. Kenapa? Ya dia Yesus. Ya. Kenapa gak alpart? Kenapa iblis menyuruh Yesus mengubah
batu jadi roti. Karena apa? Karena kebutuhan Yesus saat itu bukan Alphard, teman-teman. Kebutuhan Yesus hari itu adalah roti. Ya, karena makanan utama orang Yahudi itu adalah roti, ya kan? Dan Yesus habis puasa 40 hari 40 malam. Jadi yang Yesus perlukan hari itu adalah makan, yaitu apa? Makan roti. Jadi yang pertama, bagaimana cara kerja iblis menyerang kita? Ternyata si iblis menyerang kita di area makanan, di area tubuh ini, teman-teman. Ya, keinginan daging. Dia menyodorkan kepada kita keinginan tubuh, keinginan daging. Makanya Alkitab katakan apa dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata. Ya, iblis akan menyerang kita lewat ini. Percabulan. Apakah yang dimaksud dengan percabulan? Percabulan itu adalah dosa pikiran, teman-teman. Kalau teman-teman suka mikir yang jorok-jorok, yang porno-porno, nah itu perbuatan daging tuh. Ya, percabulan. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Katakan sama-sama, dan sebagainya. Apa maksudnya dan sebagainya? Ternyata perbuatan daging itu bukan cuma yang kita sebutkan. Perbuatan daging itu masih banyak. Oke? Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi perbuatan daging ini, teman-teman, kalau kita nggak pernah belajar untuk mengendalikannya, maka apa yang Alkitab katakan, kita nggak layak untuk mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ya, makanya iblis menggoda kita. Iblis bahkan menggoda Yesus, ayo dong ubah batu ini jadi roti. Kan kebutuhan kamu ini. Dia sodorkan berbagai macam hal. Dia sodorkan berbagai macam cara. Segala sesuatu yang mengenakan kedagingan kita. Yang membuat daging kita nyaman. Oleh sebab itu hari ini teman-teman, kalau kita lebih suka yang nyaman-nyaman, yang enak-enak, itulah sebenarnya yang iblis tawarkan dalam kehidupan setiap kita. Ya, makanya hari ini bertobatlah dari perbuatan dosa kita. Bertobatlah dari perbuatan-perbuatan kedagingan kehidupan kita. Karena apa? Karena kalau kita terus ada di sini, kita nggak layak untuk mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Makanya dalam Matius 4 ayat yang keempat, untuk menyangkal, untuk melawan, menghadapi serangan iblis tersebut, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi di ayat ini Yesus ingin katakan bahwa begini, bukannya kita gak boleh hidup dari roti. Roti itu penting gak? Roti itu untuk dimakan, penting juga. Tapi jangan sampai begini, kita hidup hanya dengan sekedar kepemenuhan keinginan daging kita saja. Tuhan ingin katakan kepada kita bahwa begini, bahwa ternyata ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar makan buat daging kita. Yaitu apa? Makan buat rohani kita. Kalau kita nggak pernah belajar untuk memberi makan kepada manusia roh kita, maka kita nggak akan pernah mengalami kemenangan dalam kehidupan, teman-teman. Bukan roh kita yang mengendalikan kehidupan kita, tapi kedagingan kita inilah yang mengendalikan kehidupan setiap kita. Dan apa yang terjadi waktu daging begitu kuat, maka daging ini akan membawa kita bukan kepada rencana Tuhan, bukan kepada kehendak Tuhan, tapi daging akan membawa kita kepada kerajaan kegelapan dan kerajaan dunia ini. Makanya kita perlu antisipasi serangan iblis terhadap kedagingan kita ini, kepada tubuh kita ini. Ya,
Yang kedua teman-teman yang perlu kita perhatikan. Dalam Matius 4 ayat yang kelima dan ayat yang keenam, Alkitab katakan begini. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ayat yang keenam. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah teman-teman, kenapa iblis mengajak Yesus pergi ke bubungan bait Allah? Kenapa Yesus nggak dibawa ke lembah Kidron, teman-teman? Ya. Kenapa? Karena kalau iblis mengajak Yesus ke lembah Kidron, di sana itu sepi, nggak ada orang. Ya. Makanya iblis mengajak Yesus ke bait Allah. Kenapa? Karena di zaman Yesus, bait Allah itu adalah tempat keramaian. Kemudian disinilah di bubungan bait Allah inilah kemudian iblis menyuruh Yesus untuk show off, menjatuhkan dirinya dari atas ke bawah. Bahkan kalau teman-teman perhatikan dengan baik di sini iblis kemudian menggunakan, dia mengutip ayat-ayat firman Tuhan untuk mencoba Yesus mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk oleh batu. Nah iblis mengutip Mazmur 91 itu ayat 11 dan ayat yang ke-12. Oleh sebab itu yang kedua yang perlu kita waspadai, serangan iblis yang kedua yang dia lancarkan untuk menghancurkan kita adalah dia menyerang kita di area jiwa kita. Ya. Nah, di dalam jiwa kita ini ada apa sih? Di dalam jiwa kita salah satunya adalah pikiran, teman-teman. Makanya Joel Osteen katakan apa? Bahwa pikiran manusia itu adalah medan pertempuran sesungguhnya. Ya, makanya iblis tahu pintu gerbang utama untuk menghancurkan manusia yang dia serang adalah apa? Pikirannya terlebih dahulu. Ya. Makanya begini teman-teman, oleh sebab itu kalau pikiran kita salah, pikiran kita sesat, maka iblis akan menghancurkan kehidupan kita. Kenapa ada begitu banyak orang yang takut menjalani kehidupan ini? Kenapa ada begitu banyak orang yang khawatir menjalani kehidupan ini? Karena ada yang salah dengan pikirannya kan? Betul gak sih? Iya kan? Dan kekhawatiran itu akan membuat kehancuran dalam kehidupan kita. Kekhawatiran akan begini, mengikis iman kita kepada Tuhan. Ya. Makanya gini teman-teman, ketika iblis menyerang pikiran kita, mungkin sekali iblis serang, kita bisa menang. 2 kali dia serang, kita bisa menang. Tapi ketiga kali, keempat kali, serangan tiap hari, apakah kita bisa menang? Dari awal Kaditer udah kasih tahu bahwa begini, Tuhan membiarkan benih lalang itu bertumbuh bersama dengan benih gandum. Iya kan? Makanya kita mesti waspadai serangan iblis yang menghantam kehidupan kita. Bukan cuma sekali teman-teman. Tiap hari dia bisa kemudian menghancurkan kehidupan kita. Menyerang kita lewat pikiran kita. Betul gak sih? Orang yang jatuh dalam dosa-dosa perzinahan, itu kan gak terjadinya ujuk-ujuk teman-teman. Betul gak sih? Kenapa ada orang-orang yang jatuh dalam dosa perzinahan? Ininya gak bener. Ininya udah lama diisi dengan sesuatu yang negatif, dengan sesuatu yang porno, dengan yang kotor. Nggak ada orang yang berzina tuh tiba-tiba nggak ada. Bangun pagi, aduh nanti siang mau berzina sama siapa? Nggak ada orang yang kayak begitu. Karena apa? Iblis masuk lewat pikiran. Nah waktu Yesus disuruh show off, disuruh jatuhin diri di bubungan bait Allah, pertanyaannya Yesus mau nggak? Dan kira-kira apa yang terjadi kalau hari itu Yesus kemudian terjun dari atas ke bawah? Maka semua orang akan kagum. Dan pada akhirnya Yesus bukannya mengerjakan kehendak Bapaknya, Yesus mengerjakan apa yang menjadi kehendak si jahat. Yesus tahu bahwa begini, kemuliaan yang akan dia terima bukan dengan cara show off kayak begitu teman-teman. Kemuliaan yang akan Yesus terima
lewat sebuah jalan yang namanya jalan salib, jalan penderitaan. Ya, makanya hari ini hati-hati. Serangan yang kedua, dia serang kita di daerah jiwa kita, langsung menyerang pikiran kita. Yang ketiga, kita baca dalam Matius 4 ayat yang ke-8 dengan ayat yang ke-9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, perhatikan baik, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Yang ketiga, iblis menyerang kita di area roh kita. Makanya begini teman-teman, siapa yang menguasai kita, itulah yang akan menjadi penyembahan kehidupan kita. Karena isi utama pencobaan iblis yang ketiga ini bukan masalah akan diberikan kerajaan dunia dan kemegahannya, bukan masalah harta dan kekayaan, tapi isi utamanya adalah bicara masalah penyembahan. Karena di akhir zaman ini, iblis gak akan menggunakan dengan cara-cara yang old school, teman-teman. Dia gak akan menggunakan cara-cara lama untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya, dia gak akan datang dengan wujud sundel bolong, kolong wewe. Enggak. Ya kan? Kalau iblis datang menyerang kehidupan anak-anak Tuhan lewat suster ngesot, kita bisa langsung tengking dalam nama Yesus. Terbirit-birit dia lari. Karena ada kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Betul gak sih? Tapi di abad 21 ini teman-teman, ya dia gunakan cara-cara yang kekinian. Ya, makanya begini teman-teman, kalau uang yang menguasai kehidupan kita, maka yang kita sembah itu bukan Tuhan, uang yang kita sembah, uang yang menjadi penyembahan kita. Kalau jabatan, ya kan, ada menguasai kehidupan kita, maka bukan Tuhan yang kita sembah, jabatan yang menjadi penyembahan kita. Ya, kalau hobi kita yang menguasai kehidupan kita, maka yang kita sembah itu bukan Tuhan. Hobilah yang menjadi penyembahan kehidupan kita. Makanya Efesus 6 ayat yang ke-12 Alkitab katakan apa? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Oleh sebab itu setiap orang percaya yang udah lahir baru teman-teman, itu mempunyai roh Tuhan, ada Roh Kudus dalam hatinya. Ya, makanya firman Tuhan katakan apa? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi ada Roh Kudus dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan yang menjadi kunci kemenangan kita untuk kita dapat mengalahkan roh-roh dunia ini, teman-teman. Ya. Dan kemudian bagaimana cara kita mengalahkan serangan-serangan ini yang muncul dalam kehidupan kita, menghajar kehidupan kita. Bagaimana cara mengantisipasinya supaya kita bisa muncul menjadi seorang pemenang dari semua pencobaan yang iblis lancarkan. Kalau teman-teman baca ya, dari pencobaan di padang gurun itu, kemudian bagaimana cara Yesus mengalahkan si jahat? Cara Yesus mengalahkan si jahat dengan cara dia katakan begini, ada tertulis. Jadi cara yang digunakan oleh Yesus untuk mengalahkan serangan-serangan si jahat ini bukan dengan cara mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Karena kalau dengan mengutip, seperti udah kita pelajari tadi, si jahat pun bisa mengutip ayat-ayat firman Tuhan. Ya kan? Jadi bagaimana cara kita mengalahkan serangan-serangan si iblis? Bukan dengan mengutip ayat firman Tuhan, tapi apa yang harus kita lakukan, Alkitab katakan begini, dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-14, perhatikan baik. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-14, aku menulis kepada kamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Perhatikan baik, aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda. Ya, jadi ini buat orang-orang muda, buat JC, buat youth CK7 ataupun buat teman-teman yang nonton tayangan YouTube ini. Oke? Dikatakan begini, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat.
Jadi bagaimana caranya kita sebagai anak-anak muda, kita bisa mengantisipasi, bahkan mematahkan, mengalahkan serangan iblis di area tubuh, jiwa, dan roh kita. Supaya kita bisa muncul sebagai pemenang. Alkitab katakan bahwa kalau ada firman di dalam kehidupan kita, maka kita akan kuat dan mengalahkan si jahat. Jadi firman itu harus ada dalam kita. Bukan mengutip ayat-ayat firman Tuhan, teman-teman. Mengutip ayat-ayat firman Tuhan, iblis juga lakukan itu, ya. Jadi biarkanlah firman Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita harus belajar membiarkan firman Tuhan mengendalikan kehidupan kita, mendrive kehidupan kita. Itulah firman. Makanya kalau teman-teman gak pernah belajar merenungkan firman Tuhan dan membiarkan pewahyuan firman Tuhan berdiam dalam kehidupan kita, maka teman-teman gak akan pernah bisa menang dalam peperangan rohani ini. Kita gak akan pernah bisa mengalahkan kuasa-kuasa kejahatan, teman-teman. Ya, kenapa firman? Makanya begini, teman-teman, jangan main-main sama firman. Dengar firman Tuhan jangan sambil tiduran. Dengar firman Tuhan jangan sambil makan. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu pada waktu engkau dengar firman Tuhan. Ya, kenapa firman Tuhan? Karena Yohanes 1 ayat yang pertama, Alkitab katakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan kita, dan firman Tuhan adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita punya firman dalam hati kita, maka ada Allah di hati kita. Kalau ada firman di kepala kita, maka ada Allah dalam pikiran kita. Makanya hari ini, Kaditer optimis bahwa setiap kita bisa berkemenangan. Apapun yang terjadi, sekuat apapun serangan-serangan iblis menghantam kehidupan kita. Mau setiap hari, setiap saat iblis datang menggoda kehidupan kita. Tapi kalau firman Tuhan ada dalam kehidupan kita, Alkitab mencatat bahwa kamu akan menjadi kuat dan kamu akan mengalahkan si jahat. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kaditer berharap kita semua kuat dalam firman Tuhan dan kita bisa mengalahkan kuasa si jahat. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa peperangan rohani itu ada. Kuasa si jahat itu menyerang kehidupan kami. Mereka mencari-cari kesempatan untuk membuat kami lengah dan menjatuhkan kehidupan kami. Tapi ajar kepada kami anak-anak muda-Mu ya Bapa, supaya kami menjadi pribadi yang kuat. Supaya firman itu ada dalam kehidupan kami. Berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Dan kami bisa mengalahkan si jahat. Terima kasih ya Bapa, nyatakan kuasa-Mu. Jadikan setiap kami, teman-teman yang nonton tayangan YouTube ini, lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you. Teman-teman yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi. Dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.